Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dapatlah kiranya kita mensyukuri nikmat itu, karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat yang besar kepada para hambanya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan at-tazkirah atau at-tanbih, yaitu peringatan, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar dalam kehidupan kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling berwasiat di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Untuk mengulas tentang at-tazkirah, tentang peringatan ini, marilah sama-sama kita mencermati apa yang Allah firmankan di dalam surat Yasin, yaitu surat yang ke-36 ayat 11. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasya rahman bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara sederhana ke dalam bahasa Indonesia, maka kita akan memperoleh pengertian sebagai berikut. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Wa khasya rahman, dan kepada orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaib, walaupun tidak melihatnya. Fabasyirhu, dan berilah dia kabar gembira, bi maghfiratin,
dengan ampunan, wa ajrin karim, dan dengan pahala yang mulia. Itulah pengertian yang terkandung di dalam surat Yasin ayat 11. Kemudian kita perlu melihat bagaimana para mufassir mu'tabar memberikan penafsiran terhadap surat Yasin ayat 11 ini. Yang pertama, innama tunziru, artinya kamu hanya memberi peringatan. Jadi tugas para nabi, kemudian tugas para pewaris nabi, tugas umat Islam ini adalah memberi peringatan. Ayat yang sama dengan surat Yasin ayat 11 ini kembali kita temukan di dalam surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 9. Di dalam ayat ini Allah berfirman, fazakir, beri ingatlah, inna fa'ati zikra, karena peringatan itu bermanfaat. Jadi kalau kita gabungkan surat Yasin ayat 11 di pangkal ayat dengan surat Al-A'la ayat 9 di pangkal ayat, itu pengertiannya sama. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Kenapa kita disuruh memberi peringatan atau disuruh saling mengingatkan oleh Allah? Inna fa'ati zikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi kalau tidak ada manfaat dari peringatan itu, tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk mengingatkan atau untuk saling mengingatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian apa yang ada di dalam surat Yasin ayat 11 dan surat Al-A'la ayat 9 itu juga kita temukan di dalam surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 21 dan ayat 22. Allah kembali berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan ayat 22, fazakir, maka beri ingatlah, innama anta muzakkir, adapun sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, dan kamu atas mereka tidaklah berkuasa. Jadi tugas kita hanya disuruh mengingatkan. Tugas kita hanyalah saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi manusia. Dan manusia dalam mengingatkan manusia yang lain sudah diberikan batasan oleh Allah, yaitu sebatas mengingatkan saja. Kenapa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidaklah atas mereka berkuasa. Jadi setelah kita mengingatkan, setelah kita menasihati, kalau mau didengar peringatan kita, mau dituruti nasihat kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu bukan lagi urusan kita. Kita tidak boleh melakukan pemaksaan agar orang mau seperti yang kita ingatkan.
Makanya di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22 itu Allah memberikan stressing, penekanan, laisa alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah atas mereka berkuasa. Jadi yang berkuasa atas setiap makhluk itu adalah Allah. Apakah hamba Allah itu akan diberikan petunjuk sehingga dia mau mendengar peringatan kita atau mengabaikan peringatan kita? Itu bukan lagi urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menilai apakah seorang hamba layak diberikan petunjuk atau tidak sehingga dia mau mengikuti peringatan atau nasihat yang diberikan kepada dirinya. Karena di dalam persoalan agama ini tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghai. Karena sudah jelas, sudah nyata ya, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karenanya la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan-pemaksaan di dalam agama. Tapi kalau menasihati, mengingatkan, ini memang perintah supaya kita saling mengingatkan. Karena kalau tidak ada saling mengingatkan, itu seperti sebuah mobil yang dikendarai dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi tidak dibekali oleh rem, maka besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Jadi tazkirah, tanbih, peringatan, nasihat, tausiah itu diperlukan karena semua itu diibaratkan seperti rem dari sebuah kendaraan yang sedang melaju kencang. Kita bisa bayangkan kalau kendaraan yang sedang melaju kencang tidak dibekali oleh rem, dipastikan akan terjadi kecelakaan. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini. Nasihat itu seperti tali kekang pada seekor kuda. Tanbih atau tazkirah, peringatan itu seperti tali kekang pada seekor kuda. Kita tidak akan bisa mengendalikan jalannya kehidupan kita ini kalau tidak ada tazkirah, tidak ada nasihat, tidak ada peringatan-peringatan yang diingatkan pada diri kita. Oleh karenanya kita butuh mendengarkan nasihat. Kita butuh mendengar peringatan-peringatan supaya dalam hidup ini kita bisa mengendalikan jalan dari kehidupan yang sedang kita tempuh sehingga tidak keluar dari jalur ajaran agama yang sudah diajarkan kepada kita semua. Kemudian potongan kalimat berikutnya di dalam surat Yasin ayat 11 ini adalah manittaba'a zikra. Peringatan itu diberikan kepada orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi kalau kita sudah tahu orang itu tidak akan mau mengikuti peringatan, maka tidak perlu diingatkan. Yang dinasihati itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu tidak perlu dinasihati. Begitu Al-Quran memberikan petunjuk. Sehingga manittaba'a zikra, yang mau mengikuti peringatan itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang meyakini dan membenarkan Al-Quran sebagai alat untuk kita menasihati orang.
Jadi orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang tidak mau membenarkan Al-Quran, tidak mungkin kita beri peringatan, kita nasihati dengan Al-Quran. Jadi orang yang mau mendengarkan peringatan itu, orang yang mau mendengarkan nasihat itu adalah orang-orang yang meyakini dan membenarkan Al-Quran. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok-kelompok yang mau menjalankan perintah-perintah Allah dan mau menjauhi larangan-larangan Allah, serta mau menjaga ketaatannya kepada Allah. Jadi kelompok-kelompok inilah yang mau mengikuti peringatan, di mana sumber dari peringatan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi kata kuncinya, peringatan atau nasihat dengan menggunakan Al-Quran itu hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang meyakini, oleh orang-orang yang membenarkan Al-Quran, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, maka nasihat itu tidak akan diikuti. Nasihat atau peringatan itu pasti akan diabaikan. Kemudian di dalam surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaqad yasarnal Qur'an lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh yasarnal Qur'an, kami telah memudahkan Al-Quran itu lizikri, untuk menjadi peringatan. Fahal min mudakkir, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi kita disuruh untuk saling mengingatkan oleh Allah, disuruh untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apa yang kita gunakan sebagai bahan dalam menasihati, yang kita gunakan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh Allah memudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi manusia. Tapi kenyataannya banyak hamba-hamba Allah, banyak orang-orang yang sudah Islam, banyak orang-orang yang sudah beriman, ini terkadang tidak mau mendengarkan, mengikuti peringatan-peringatan yang sudah diingatkan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran. Oleh karenanya di penghujung surat Al-Qamar ayat 17 ini Allah memberikan sindiran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Fahal min mudakkir, ya. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ini namanya istifham ingkari. Allah mempertanyakan sesuatu kepada hambanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah mempertanyakan sesuatu kepada hambanya dengan tujuan Allah menyindir hamba-hambanya. Al-Quran begitu mudah untuk bisa kita pahami. Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan peringatan buat hamba-hambanya.
Tapi ternyata tidak banyak dari hamba-hamba Allah itu yang berkenan mengikuti peringatan-peringatan Al-Quran. Tidak banyak jumlahnya dari hamba-hamba Allah itu yang mau patuh taat kepada ketentuan-ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka kemudian Allah menjindir, fahal min mudakir, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran yang sudah dimudahkan itu. Jadi Quran yang sudah dimudahkan saja pun tidak diambil oleh umat Islam secara keseluruhan untuk dijadikan peringatan. Masih banyak hamba-hamba Allah yang lalai dari peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau memang betul-betul mereka beriman kepada Al-Quran itu, Allah sudah mudahkan Al-Quran itu untuk mereka pahami. Dan setelah mereka paham, hendaklah mereka itu mematuhi peringatan-peringatan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu.